jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran dengan osiloskop. Yang pertama, definisi osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang fungsinya memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dipelajari dan dilihat. Pada osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode. Kemudian piranti pemancar elektron akan memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron tersebut membekas pada layar. Rangkaian khusus dalam osiloskop akan menyebabkan sorotan bergerak berulang-ulang dari kiri ke kanan. Selanjutnya, fungsi osiloskop. Yang pertama, alat ukur frekuensi sinyal yang terisolasi. Yang kedua, alat ukur untuk mengetahui tegangan listrik dan realisasinya terhadap waktu. Yang ketiga, membedakan arus AC dan DC. Yang keempat, melakukan cek sinyal. Yang kelima, melakukan cek noise. Yang keenam, menghitung adanya perubahan aliran fase pada sinyal input. Dan yang ketujuh, alat ukur amplitudo radiasi. Adapun jenis-jenis osiloskop terbagi menjadi dua, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Yang pertama, osiloskop analog. Osiloskop analog biasa disebut osiloskop tabung kaca karena menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube sebagai layarnya. Yang kedua, osiloskop digital. Osiloskop digital menggunakan layar LCD. Osiloskop digital dapat menentukan bandwidth dengan lebih fleksibel. Selanjutnya, jenis-jenis osiloskop digital. Yang pertama, osiloskop sampling digital. Yang kedua, osiloskop berbasis komputer atau PC. Yang ketiga, osiloskop sinyal campuran. Dan yang terakhir, osiloskop portable. Adapun bagian-bagian osiloskop, yang pertama, volt atau diode dapat mengeluarkan arus tegangan AC dalam perangkat elektronik. Yang kedua, CH1 atau input X dapat memasukkan gelombang sinyal yang nantinya akan diukur. Yang ketiga, AC DC memilih tingkat besaran yang ingin diukur. Yang keempat, ground hampir sama dengan AC DC. Komponen ground berfungsi memilih besaran gelombang yang akan diukur. Yang kelima, posisi mengatur garis yang terletak pada layar. Yang keenam, variabel mengkalibrasi osiloskop apabila alat tersebut hasil pengukurannya sudah tidak akurat. Yang ketujuh, selektor melakukan pemilihan channel. Yang kedelapan, layar menampilkan nilai atau hasil pengukuran. Yang kesembilan, intent mengatur kecerahan layar osiloskop. Yang kesepuluh, rotation mengatur letak garis yang ada di dalam layar. Yang ke-11, fokus mengatur ketajaman grafik. Yang ke-12, pengatur garis pada osiloskop. Yang ke-13, sweep time diff mengubah periode waktu dan juga frekuensi. Yang ke-14, mode memilih jenis mode yang akan dipakai. Yang ke-15, level menghentikan gerakan grafik yang ditampilkan pada layar. Yang ke-16, exit trigger. Exit trigger yang letaknya berada di luar osiloskop. Yang ke-17, cal 0,5 fdp melakukan kalibrasi awal sebelum digunakan osiloskop. Yang ke-18, ground osiloskop, komponen yang dihubungkan dengan ground. Dan yang terakhir, CH input Y, menulis hasil analisis pada gelombang yang sudah diukur. Selanjutnya, karakteristik osiloskop terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik berbasis waktu dan karakteristik berbasis tegangan. Yang pertama, karakteristik berbasis waktu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, frekuensi
siklus kerja atau duty cycle. Yang ketiga, perubahan sinyal. Yang kedua, karakteristik berbasis tegangan juga terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama amplitudo, yang kedua tegangan maksimum dan minimum, dan yang ketiga tegangan rata-rata. Dan yang terakhir, spesifikasi osiloskop. Yang pertama lebar pita atau beamwidth, yang kedua analog dan digital, yang ketiga jumlah kanal, yang keempat sampling rate, yang kelima rise time, yang keenam maksimum input voltage, yang ketujuh sensitivitas vertikal, yang keenam time base, yang kedelapan time base, dan yang kesembilan input impedance. Itulah tadi penjelasan materi tentang pengukuran dengan osiloskop. Apabila ada